Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pranajawis dari Prodi Teknologi Informasi kelas K. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak kelas dan interface. Abstrak kelas itu intinya adalah kelas yang tetap tidak dapat diinstansasi. Pada website ditunjukkan kalimat pada kalimat. Kita dapat menyebut kelas abstrak ini sebagai kelas yang akan digunakan sebagai acuan pada desain subclass yang akan diwarisi oleh abstrak kelas ini. Suatu abstrak kelas juga dapat memiliki abstrak method. Abstrak method harus diimplementasikan secara konkret di dalam subclass. Misal contoh pada kelas di bawah ini, yaitu saya akan mencontohkannya. Kelas hewan. Oke. Ciri-ciri dari kelas abstrak yaitu sebelum nama kelas terdapat abstrak seperti ini, tulisan abstrak. Eh, yang pertama itu public boolean terbang sama dengan false. Public bertipe data boolean terbang sama dengan false, digunakan untuk menunjukkan apakah hewan ini bisa terbang atau dia tidak. Public void bisa terbang, terbang sama dengan true, eh, untuk digunakan untuk mengubah atribut terbang menjadi true. Lalu ada public boolean is terbang, return is terbang, digunakan untuk mengembalikan nilai dari atribut terbang. Lalu ada ayam. Ayam dapat di package abstrak dan public class ayam extend. Extend adalah eh, turunan, bisa dibilang adalah turunan dari kelas hewan. Lalu ada override. Override di sini adalah menandakan bahwa metode ini itu mengganti metode abstrak dari hewan. Terus ini ada mainnya untuk mengeksekusi program, untuk memprint program ayam kutuk sama dengan new ayam kutuk titik bisa terbang dari kelas hewan tadi. Sistem plot print apakah bisa terbang titik kutuk is terbang, kutuk bernapas kan ke kelas hewan yang tadi. Lalu print apakah bisa terbang sama dengan true, ayam bernafas dengan paru-paru. Lalu lanjut dengan lalu ada interface. Mirip dengan abstrak, interface hanya berfokus pada konstruksi operasi umum pada suatu objek. Kita itu menganggap interface ini sebagai kerangka dari suatu kelas. Kita lanjut langsung ke dalam contoh dari eh, code interface. Yang pertama itu adalah ada hewan, sorry, ada makhluk hidup terlebih dahulu. Public interface makhluk hidup, eh, ciri-ciri interface adalah sebelum nama kelas itu ada interface. Terus penjelasan dari code ini adalah public interface ini, codingan ini di dalam suatu package, yaitu package-nya bernama interface. Public abstract void bernafas. eh, ini metode abstrak bernapas ini harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan makhluk hidup. Terus public boolean is hidup. Boolean itu adalah suatu tipe data, itu bersifat, makhluk hidup itu bersifat hidup atau tidak, seperti itu.
Lalu kalau kita lanjut ke kelas hewan. Kelas hewan itu mengimplementasikan makhluk hidup. Ada pabrik boleh yang terbang. Eh, apakah hewan itu bisa terbang? Boolean adalah tipe data. Ya, jadi maksud di codingan ini adalah apakah boolean itu bisa terbang, lalu nilai awalnya itu adalah false atau apa ya, salah. Lalu ada public void bisa terbang. Metode ini untuk mengubah status terbang menjadi true. Lalu ada public boolean is terbang, mengembalikan, bisa dibilang untuk mengembalikan nilai dari variabel dari terbang untuk mengetahui apakah hewan ini tuh bisa terbang atau enggak sih. Terus ada ini override public void bernapas. Ini tuh tetap abstrak karena kelas hewan itu enggak mengimplementasikan secara langsung gitu. Terus ada ini override public boolean is hidup karena semua hewan itu makhluk hidup. Semua hewan itu hidup. Makanya pengembalian nilai ini, return ini, maka akan selalu true. Seperti itu. Lanjut ke kelas ayam, turunan dari hewan. Package interface, di dalam package interface terus public kelas ayam extend hewan, turunan dari hewan, terus override, right, public void bernafas. Jika bernafas itu lanjutannya itu ayam bernafas dengan paru-paru. Langsung saja kita run. Apakah bisa terbang? True. Ayam bernapas dengan paru-paru. Public void bernapas. System out. Jika pimpin akan seperti ini. Apakah hidup? Karena semua hewan itu hidup, maka akan selalu true pengembalian yang lainnya. Lalu lanjut ke dalam implementasi kombinasi abstrak dan interface. Ini sebenarnya sama seperti tadi, tapi itu di dalam itu kayak gimana ya, menerapkan itu dalam codingan itu menerapkan abstrak dan kelas interface secara langsung pada kelas biasa seperti itu. Jadi ada abstrak kelas dan interface. Lalu lanjut ke dalam tugas. Itu ada tugas praktikum soalnya seperti ini. Perusahaan Harpindo kita membutuhkan suatu sistem informasi jual beli mobil. Sistem mampu mendaftarkan biodata karyawan dan pembeli. Pembeli dibagi dalam dua jenis, yaitu pembeli individu dan pembeli golongan. Mobil yang dijual ada tiga tipe, yaitu mobil sedan, mobil minibus, dan mobil bus. Karyawan dapat menambahkan harga setiap mobil yang ada. Pembeli hanya dapat membeli satu tipe mobil yang saja. Karyawan dapat melihat data pembeli yang sudah membeli mobil. Karyawan mendapatkan keuntungan 10% dari mobil terbayar setiap pembeli dalam setiap waktu. Jadi ini petunjuknya itu ada 7 kelas, bebas mau subclass, superclass, atau abstrak kelas atau interface. Metode sama propertinya itu sesuai sama kayak ilustrasi yang di atas tadi, contoh-contoh di atas tadi. Lalu keterangan setiap properti dan metode yang ada pada kelas diagram dijelaskan beserta potongan kode programnya, lalu boleh dikembangkan dan beri keterangan pengembangan dari kasus jelas. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan dari codingan saya dari soal tersebut. Eh, ini adalah contoh dari, maksudnya jawaban dari soal saya tadi. Ada package tugas abstrak. Jadi codingan ini itu di dalam package atau di dalam folder dari package yang bernama tugas abstrak. Public class manusia, nama kelas ini adalah manusia. Protected string nama, jadi nama itu bertipe data itu string, alamat bertipe data string. Protected itu kayak sama seperti privat, jadi kayak nggak bisa
langsung diakses seperti itu. Ada publik manusia, string nama, string alamat, list nama, sembilan nama untuk em, bisa dibilang untuk apa ya, menyimpan atribut umum itu kayak nama sama alamatnya. Terus ada metode tampilkan info untuk menampilkan ini, memprint nama dan alamatnya. Bukan, ya, print. Terus ada kelas karyawan. Kelas karyawannya itu extend, jadi kayak extend extend manusia. Jadi kayak apa ya, turunan turunan dari kelas manusia. Private, integer, bertipe tentang integer, ID karyawan, terus private, double. Double itu sama seperti integer yang berisi angka tapi tuh kalau double itu tipe angkanya itu yang seperti koma-koma seperti itu. Lalu ada topik karyawan, string nama, ini harga mobil. Terus ada atribut adik karyawannya tadi untuk menyimpan ID, terus komisi, komisi untuk menyimpan jumlah komisi. Terus ada metode set harga mobil, lalu set harga. Terus ada eh, hitung komisi juga. Terus ada tampilkan komisi. Lalu selanjutnya itu eh, ada ke kelas yang bernama mobil, ke abstrak kelas yang bernama mobil. Fungsi kelas ini itu adalah digunakan untuk kerangka dasar untuk semua jenis mobil. Jadi nanti itu ada kayak beberapa jenis mobil yang akan diinisiasi seperti itu. Metodenya itu ada set harga, ini set set dan setter dan getter. Setter itu untuk menyetel harga mobil, getter untuk bisa dibilang untuk apa ya? Mengambil mengambil untuk mereturn, untuk mengembalikan harga mobil seperti itu. Lalu karena ini termasuk abstrak, jadi kayak belum di belum diinisiasi ya, kayak tidak diinstanisasi secara langsung. Berarti kita harus membuat mobil kayak kelas kelas seperti ini, kelas mobil sedan turunan dari kelas mobil, kelas mobil minibus turunan dari mobil, kelas mobil bus turunan dari mobil. Fungsi ini tuh kayak mewakili jenis mobil yang berbeda, karena yang tadi kan belum diinstanisasi secara langsung. Semua kelas mobil itu sehingga kayak memiliki atribut harga, metode metode set harga sama get harga gitu. Terus ada abstrak kelas pembeli. Fungsi dari kelas ini tuh kayak ada uh, definisikan kerangka pembeli. Kelas pembeli extend manusia. Jadi kelas ini itu turunan dari kelas yang bernama manusia. Protected string nomor HP, bertipe data string, angka dari nomor HP, string tipe pembeli. Terus ada atributnya itu kayak ya nomor HP tipe pembeli. Terus ada metode, metodenya yaitu beli mobil, beli mobil dari yang tadi, integer jumlah. Terus lalu ada pembeli individu. Musik kelas ini teh digunakan untuk pembeli individu yang kayak mempunyai KTP. Ini private string KTP, terus public string get KTP untuk eh, setter get kayak getter, getter untuk mengembalikan nilai dari KTP-nya. Public individu string nama itu super list KTP, KTP. Terus ini udah override public void mobil yang terjumlah double.
total harga mobil get harga. Total harga itu mobil dikali jumlahnya, kayak jumlah yang dibeli. Jadi ada mau harga, total harga itu ada harga mobil get harga yang udah di return tadi sama dikalikan sama jumlah mobilnya yang dibeli, bakal dibeli. Lalu ada nama pembeli, jumlah mobil get class, set get simple name, harga total. Lalu ada pembeli kelas burongan. Jadi ada dua pembelinya, pembeli dengan individu sama pembeli dengan burongan. Seperti yang tadi, tapi ini menggunakan NPWP seperti itu. Terus, klasmen, mari kita coba untuk langsung langsung run aja. Jadi outputnya itu harga mobil telah diperbarui oleh karyawan ID 101. Harga mobil telah diperbarui Andi membeli seharga 5 karena Java, jadi outputnya itu berbentuk seperti ini 5E 5.0E seperti itu. Untuk main karyawan membuat itu kayak nama karyawan itu nama Budi terus beralamat Jakarta dengan ID karyawan 101. Jadi untuk nah di sini ya, jadi ada kayak ID karyawan itu masuk sini. Terus mobil sedan, new mobil sedan karena tadi kita sudah membuat ini ya jenis-jenis mobil dan nanti masuknya ke kelas mobil, jadi bisa dimasukkan jenis-jenis mobil dengan harga 250 juta. Pembeli individu, ini pembeli individu dengan nama pembelinya dengan nama Andi beralamat Surabaya dengan nomor HP. Karena pembeli individu itu menggunakan KTP, jadi nanti ada nilai KTP-nya di kelas mainnya seperti itu. Nanti kalau ada pembeli burongan ya menggunakan NPWP seperti itu. Dengan KTP 12345. Ini cuma pemisalan individu beli mobil sedan dengan jumlah dua. Em, Tadi di mana ya? Untuk total harga itu jadi get harga yaitu yang sudah harga yang tadi itu dikalikan dengan jumlah yang dibeli. Lalu ada karyawan satu untuk perhitungan untuk komisi. Itu ada karyawan satu tampilkan komisi. Jadi sini hitung komisi. Komisi itu nih 0,1 dari total penjualan seperti itu. Jadi outputnya itu harga mobil tadi dibeli oleh karyawan dengan ID ini. Udah, terima kasih.